Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1531. Apakah bibimu hebat? Reruntuhan kerajaan para dewa kuno. Mendengar ucapan Sang Buddha rahasia, pemilik Penada Dao sungguh terkejut, sebab ia tidak menyangka kalau reruntuhan kerajaan dewa kuno akan berada di tempat ini. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Tahukah kamu, dia juga sudah mencari reruntuhan kerajaan para dewa kuno, namun tidak menemukannya. Mendengar perkataan Master Pena Dao Agung, Mifo menatap Ye Guan. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena kita ditakdirkan bersama, mari kita jalani bersama." Ye Guan mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih." Wajah pemilik Dao Pen tiba-tiba berubah gelap. Buddha rahasia berkata, "Saudara Dao, meskipun kerajaan ilahi kuno telah hancur, tempat itu masih sangat berbahaya. Dalam kondisi Anda saat ini, Anda harus sangat berhati-hati saat pergi ke sana." Sang Master Dao Pen berkata, "Jangan khawatir, selama aku tidak ingin mati, aku tidak akan mati." Ye Guan melirik pemilik Penada Dao dan tidak berkata apa-apa. Buddha rahasia mengangguk dan menyatukan kedua tangannya. Dalam sekejap, Ye Guan dan pemilik Dao Pen menghilang dari tempat itu. Bersamaan dengan itu, panci kuno juga ikut menghilang. Tentu saja, bukan tubuh aslinya. Setelah Ye Guan dan yang lainnya pergi, Mifo berbisik, "Aku harap kemunculan kedua orang ini bisa membalikkan nasibmu." Setelah mengatakan hal itu, dia perlahan-lahan menutup matanya. Cahaya Sang Buddha pun menghilang, dan dia kembali berubah menjadi patung batu. Dunia menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia sudah berada di tanah tandus. Langit dan bumi gelap dan amat menyedihkan. Tidak jauh darinya adalah pemilik Dao Pen dan Pan kuno. Gu Pan jelas-jelas sedikit bingung. Rupanya dia tidak menyangka bahwa Buddha rahasia akan memindahkannya ke sini juga. Pemilik Penada Dao memandang Ye Guan, lalu Gu Pan, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Guan memegang pedangnya erat-erat, tidak mengatakan apapun, dan menyembuhkan lukanya dalam diam. Dari awal sampai sekarang, alasannya mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Cederanya kini telah pulih 60% hingga 70%. Tetapi itu masih belum cukup, dia harus pulih 100%. Baru pada saat itulah ia mempunyai kesempatan membunuh anjing ini. Pemilik Penada Dao memandang sekelilingnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada kejauhan, di mana terdapat sebuah sumur. Rantai besi setebal pilar dililitkan mengelilingi sumur, dan ujung lainnya berada di dalam mulut sumur. Mereka bertiga berjalan menuju sumur pada saat yang sama. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa sumur itu sebenarnya sangat besar. Lebarnya puluhan kaki, dan mulut sumur berbentuk bagua. Rantai besi itu sangat tebal dan melilit erat mulut sumur. Ada juga sebuah prasasti batu di samping mulut sumur yang bertuliskan 3 huruf kuno. Pemilik Penada Dao melihat karakter kuno di kepala sumur dan kelopak matanya berkedut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Tatapan mata Ye Guan juga tertuju pada prasasti batu itu. Namun dia tidak dapat memahaminya. Karakter-karakter kuno itu berasal dari peradaban yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ye Guan menoleh dan menatap pemilik Dao Pen yang ekspresinya tenang. Ye Guan menarik kembali pandangannya dan tidak berkata apapun. "Kalau kamu tidak bergerak, aku juga tidak akan bergerak." Meskipun dia cukup kuat sekarang, dia sangat jelas bahwa tempat ini tidak normal dan dia harus sangat berhati-hati.
Dia tidak bisa ceroboh atau meremehkan situasi. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa berakhir dalam bencana. Dan Gupan berjalan menuju sumur. Dia tiba di tepi sumur. Saat dia hendak menundukkan kepala untuk melihat ke bawah. Pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia hendak melangkah mundur. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari dalam sumur, mencengkeram leher Gupan secepat kilat, dan hendak menyeretnya ke bawah. Wajah Gupan berubah drastis. Dia memegang kepala sumur dengan kedua tangan dan dengan panik mendesak napas dalam tubuhnya untuk melawan. Melihat pemandangan ini, tidak ada ekspresi terkejut di wajah Ye Guan dan pemilik Dadao Pen. Sang Master Dao Pen tiba-tiba berkata, "Sekarang jika kita menggabungkan kekuatan, kita pasti bisa membunuhnya." Ye Guan menoleh ke arah Master Dao Pen dengan ekspresi tidak percaya. "Master Dao Pen, bagaimana mungkin kau bersikap begitu hina? Aku tidak akan melakukan hal seperti itu, seperti mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang." Kata-katanya begitu keras sehingga Gupan, yang terjebak di kejauhan, bisa mendengarnya dengan jelas. Pemilik pena Dao, di kejauhan, Gupan tiba-tiba meraung, lalu mengepalkan tinjunya dan menyerbu ke dalam sumur. Ledakan, dengan suara keras, Gupan terlepas dari tangan itu dan berulang kali mundur. Sementara itu, tangannya tiba-tiba terjulur keluar dari sumur dan langsung menuju ke arah Gupan. Namun, pada saat berikutnya, rantai besi itu bergetar hebat dan menyeret tangan itu ke bawah. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang tak diinginkan dari dalam sumur. Langit dan bumi berguncang, ada aura kuat yang melonjak di kepala sumur, tetapi terkunci erat oleh rantai besi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akan tetapi, kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu mengerikan, sehingga bahkan melalui kepala sumur, seseorang masih dapat merasakan rasa penindasan yang sangat mengerikan. Ekspresi ketakutan muncul di mata Ye Guan. Monster macam apa ini? Pemilik pena Dadao memandang sumur kuno dan tidak berkata apa-apa. Ekspresi wajah Gupan sangat jelek. Dia menatap sumur kuno itu, hampir menjadi gila karena marah. Betapa keterlaluannya! Betapa keterlaluannya! Pada saat ini, dia benar-benar marah. Jika kultivasi aslinya tidak disegel, bagaimana mungkin dia, Gupan, berada dalam kondisi ini? Saya hampir terbunuh oleh serangan mendadak. Sungguh memalukan dan memalukan. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menoleh menatap pemilik Dao Pen, dengan niat membunuh di matanya. Ketika Ye Guan melihat adegan ini, dia sangat gembira dan langsung mulai bertarung. Sang Master Dao Pen melirik Gupan yang sedang marah dan berkata, "Dasar bodoh, dia sengaja ingin menimbulkan perselisihan. Apakah kamu mengerti?" Gupan melirik dingin ke arah sang Master Dao Pen, lalu menatap Ye Guan, "Kalian berdua bukanlah orang baik." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Dadao Gou, apakah kamu tahu asal-usul sumur ini?" Kualitas, sang Master Dao Pen menatap Ye Guan, "Apakah kamu punya karakter?" Gupan tiba-tiba berkata, "Menurutku tidak ada yang salah dengan dia memanggilmu anjing, kamu lebih buruk dari anjing." Sang Master Dao Pen menoleh ke arah Gupan, "Cepat atau lambat aku akan menghabisimu." Gupan berkata dengan nada meremehkan, "Hanya kamu?" Pemilik Dao Pen menatapnya, lalu melihat ke sumur kuno yang tidak jauh dari sana. Dia berjalan menuju sumur kuno. Napas di dalam sumur masih mengalir deras, dan rantai besi masih bergetar. Sang guru Dao Pen berjalan ke tepi sumur. Dia melihat ke dalam sumur, tetapi segera mundur. Dia berbisik, mengunci rantai Tuhan. Wei Hao,
Tiba-tiba terdengar suara dari kepala sumur, "Siapakah engkau dan mengapa engkau mengetahui rantai pengunci dewa ini?" Sang Master Dao Pen menatap ke arah mulut sumur dan bertanya, "Mengapa rantai pengunci dewa muncul di sini?" Orang di dalam sumur itu berteriak dengan marah, "Siapakah kamu? Apakah kamu bersekongkol dengan mereka?" Ah! Tak lama kemudian, rantai besi itu mulai bergetar hebat, dan aura-aura kuat terus mengalir keluar dari dalam sumur. Namun semuanya terkunci erat oleh suatu kekuatan misterius. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Apakah kamu pernah mendengar tentang Master Dao Pen?" "Tidak pernah mendengarnya," lelaki di dalam sumur bertanya. "Apa itu?" Wajah pemilik Pena Avenue tiba-tiba menjadi gelap. "Kamu pantas dikurung." Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Ye Guan memandangi sumur itu dan berpikir dalam hatinya, betapa disayangkan, jika pedang King Xuan masih bisa digunakan, maka dia pasti memiliki pembantu super lainnya. Karena tidak ada segel yang dapat menghentikan pedang King Xuan. Gu Pan menatap sumur itu dengan dingin, lalu mengikutinya. Melihat pemilik Dao Pen dan yang lainnya pergi, lelaki di dalam sumur itu tiba-tiba menjadi cemas. "Siapakah kamu? Apakah kamu satu kelompok dengan mereka?" Pemilik Pena Dao bahkan tidak menoleh. Tak lama kemudian, orang-orang di dalam sumur mulai bergemuruh dan menjadi gila. Di kejauhan, pemilik Pena Dao berjalan di depan. Tidak jauh di sebelah kirinya adalah Pan Kuno, dan tidak jauh di sebelah kanannya adalah Ye Guan. Tak seorang pun dari ketiganya berbicara, mereka sangat bermusuhan satu sama lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan karena mereka semua tahu bahwa tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepada orang lain. Namun ketiganya memiliki keyakinan, Master Dao Pen, saat kekuatanku pulih, mereka berdua akan menjadi pemula. Gu Pan, kalau kekuatanku sudah pulih, mereka berdua ini hanya semut saja. Ye Guan, saat aku mulai memanggilmu ayah, mereka berdua harus bereinkarnasi. Setelah berjalan beberapa saat, pemilik Dao Pen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dasar bodoh, apakah kamu penasaran dengan kerajaan ilahi kuno dan rantai pengunci ilahi?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku tidak penasaran." Pemilik Dao Pen tertawa, "Ayolah, aku akan memberitahumu secara gratis apakah kamu tahu dari mana datangnya rantai pengunci dewa." Ye Guan tidak mengatakan apapun. Sang Master Dao Pen berkata, "Rantai pengunci dewa ini juga berasal dari batas antara dunia maya dan dunia nyata." Alis Ye Guan tiba-tiba mengernyit. Pemilik Dao Pen melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mulai penasaran? Haha." Ye Guan berkata, "Apakah itu sangat kuat?" Sang Master Dao Pen berkata, "Rantai itu seharusnya bisa membunuhmu dengan mudah." Ye Guan berkata, "Apakah dia sebaik bibiku, pemilik Pena Dao?" Gu Pan tiba-tiba bertanya, "Apakah bibimu sangat keren?" Ye menatapnya dan berkata, "Sangat mudah untuk mengalahkan pemilik Pena Dao ini." Gu Pan mencibir, "Bukankah itu hal yang sangat sederhana?" Pemilik Pena Dao, Ye Guan menatap ke kejauhan, dan di ujung pandangannya terlihat sebuah sungai, lebarnya ratusan kaki, tanpa ujung yang terlihat di kedua ujungnya. Ye Guan menatap sungai dan mengerutkan kening, karena dia mendapati bahwa indera spiritualnya sama sekali tidak bisa mendekati sungai. Pemilik Pena Dao berbisik, "Ini adalah sungai Dao yang legendaris. Apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan para dewa kuno ini?" Gu Pan penasaran, namun tidak bertanya. Ye Guan tidak bertanya. Tidak ada seorang pun yang ingin pemilik Pena Dao pamer. Pemilik Pena Dao melirik mereka berdua dan bertanya, "Apakah kalian tahu apa itu Sungai Dadao?"
Tak seorang pun dari mereka berbicara. Pemilik pena Dadao mencibir, kau bahkan tidak mengenal Sungai Dadao, kau orang desa yang tidak berpendidikan. Wajah Gupan langsung berubah dingin. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah Sungai Dadao ini keren? Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, sungai ini mengumpulkan 3.600 Dao, dan setiap Dao telah mencapai batasnya di sini, yang berarti setidaknya 90% kebenaran, 90% kebenaran. Bahkan jika kau menambahkan kekuatan keyakinan dan kekuatan garis keturunanmu, kekuatanmu saat ini hanya dapat mencapai 50% kebenaran. Namun, 3.600 Dao di sungai ini, masing-masing adalah 90% kebenaran. Tahukah kau betapa lemahnya dirimu, betapa? Ye Guan berkata, jika kamu sehebat itu, bisakah kamu mengalahkan kakekku? Berguling, 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 pemilik pena Dadao langsung marah besar. Bab 1532, ucapkan namanya dan kumpulkan jiwanya. Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan dengan ganas, berharap ia bisa menamparkan kepala bajingan ini. Dia mendapati bahwa orang ini sekarang memindahkan anggota keluarganya di setiap kesempatan. Ini bukan hanya tindakan yang tidak tahu malu, tapi juga sedikit bajingan. Ini tidak bagus, jika orang ini bisa membuat orang lain terbebas dari beban psikologis. Siapa yang bisa menghentikannya? Dan orang ini sangat memusuhi saya. Begitu dia benar-benar menyerah, orang pertama yang akan menjadi sasarannya pastilah aku. Oh sial, permainan ini harus dimenangkan. Pemilik Dao Pen menatap Sungai Dao di depannya sambil berpikir. Di luar, dia tidak lagi punya keuntungan, dan ini adalah kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Gupan menatap pemilik Dao Pen dan Ye Guan. Lalu tatapannya tertuju pada Sungai Dao. Ada rasa ingin tahu di matanya. Namun tak lama kemudian, rasa ingin tahu di matanya berangsur-angsur berubah menjadi kesungguhan. Ye Guan juga sedang melihat Sungai Dadao saat ini. Ia tidak yakin apakah sungai ini benar-benar sehebat yang dikatakan pemilik Dadao Pen. Karena ia tidak dapat merasakan aura apapun dari sungai ini. Permukaan sungai itu tenang, seperti sungai yang mati, tetapi juga menakutkan, karena kesadaran spiritual tidak dapat mendekatinya sama sekali. Begitu mendekat, ia akan menghilang tanpa suara. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Pena Dao Agung, seperti yang Anda katakan, pena ini berisi 3.600 jenis Dao Agung, dan masing-masing dari mereka 90% benar. Apakah itu berarti sungai ini sebenarnya adalah harta karun? Sang Master Dao Pen berkata, senjata kekaisaran. Ye Guan menoleh ke arah pemilik Dao Pen, senjata kekaisaran. Sang Master Dao Pen meliriknya dan jarang membuat keributan. Objek ilahi paling maju dalam ruang waktu di bawah batas virtual dan nyata. Jika ditempatkan di batas virtual dan nyata, itu akan menjadi penguasa super, eksistensi yang tak terkalahkan. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, mengapa benda ajaib seperti itu ada di sini? Selain itu, melihat keadaannya saat ini, sepertinya benda itu terjebak di sini. Pemilik Dao Pen menatap Sungai Dao di depannya. Bukan berarti mereka terjebak di sini, tetapi mereka langsung hancur. Ye Guan tercengang. Gupan juga mengerutkan kening. Sang Master Dao Pen melirik mereka berdua, lalu mencibir, tidak bisakah kalian melihatnya? Ye Guan tidak membantahnya lagi dan mengangguk. Melihat Ye Guan tidak lagi membantah, pemilik Dao Pen tidak melawan. Dia melihat ke arah Sungai Dao dan berkata, 3.600 Dao di sungai ini telah tersebar, dan hampir semuanya telah tertidur lelap. Mereka tidak berguna sekarang.
Ye Guandao, bisa diperbaiki, kan? Sang Master Dao Pen tentu saja mengerti apa yang dipikirkan Ye Guan dan mencibir ingin menaklukkannya. Bermimpilah. Ye Guan berkata, aku akan meminta ayahku untuk menaklukkannya saat waktunya tiba. Pemilik pena Dadao memiliki ekspresi beku. Gu Pan melirik Ye Guan, lalu pandangannya tertuju ke sungai, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Ye Guan menatap ke arah sungai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu siapa yang memecahkannya? Pemilik pena Avenue memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Aku tidak tahu. Ye Guan menoleh untuk melihat pemilik pena Dao, yang berkata, Sungai Dao ini adalah salah satu senjata kekaisaran yang melindungi bangsa dewa kuno. Dikombinasikan dengan kekuatan keseluruhan bangsa dewa kuno, untuk dapat menghancurkan bangsa dewa kuno dan menghancurkan senjata kekaisaran seperti ini, menurut kesan saya, hanya satu orang di bawah 3 pedang yang dapat melakukannya. Ye Guan sedikit penasaran, siapa? Pemilik Dao Pen berkata, saya. Kamu Guan, mendengar ini. Gu Pan yang selama ini terdiam, tidak dapat menahan diri lagi dan mencibir. Ini benar-benar lucu. Kamu, apa bedanya kamu dengan kantong jerami? Pemilik Avenue Pen menatap Gu Pan dengan dingin, tetapi tidak membantahnya. Dia menoleh dan menatap Sungai Avenue. Dasar bodoh, apakah kau ingin menaklukkan sungai ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia ingin melakukannya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menaklukkan benda ini sekarang. Lagi pula, orang ini pasti mencoba menipunya dengan menanyakan hal ini. Master Dao Pen melirik Ye Guan dan berkata, jika kau mau, aku dapat membantumu menaklukkan sungai ini. Bagaimanapun, sungai ini sekarang terluka parah dan mudah untuk diatasi. Ye Guan berkata, baiklah, kali ini, pemilik Dao Pen tercengang. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen dan berkata dengan nada provokatif, jika kamu berani menaklukkannya, aku akan mengambilnya. Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan, kau yakin? Ye Guan berkata tanpa ragu. Tentu. Sang Master Dao Pen menatap Ye sejenak lalu berkata sambil tersenyum, baiklah. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah sungai, membungkukkan badan, dan meletakkan tangan kanannya di permukaan sungai. Segel Dao pun muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, seluruh sungai tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, di mata ketiga orang itu, sungai itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi sungai kecil yang mengambang di telapak tangan pemilik Dao Pen. Pemilik pena Dadao berdiri, berjalan ke Ye Guan, dan menyerahkan sungai Dadao di tangannya kepada Ye Guan. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menerimanya. Melihat Ye Guan Zhen menyimpannya, pemilik Daobi tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan mengangguk. Gu Pan melirik Ye Guan dan pemilik Dao Pen tanpa berkata apa-apa, namun hatinya sedikit bingung. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Seolah teringat sesuatu, Gu Pan menatap Ye Guan dan mengingatkannya, benda suci semacam ini memiliki sebab dan akibatnya sendiri, dan benda ini pernah terluka parah oleh seseorang. Yang berarti benda ini juga memiliki sebab dan akibatnya yang lain. Ditambah dengan dua sebab dan akibatnya, apa yang diberikannya kepadamu bukanlah benda suci, melainkan bencana yang mengerikan. Bukan karena dia tidak menyukai Ye Guan, tetapi dia hanya tidak menyukai pemilik pena Dadao. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Gu Pan menggelengkan kepalanya, tidak punya otak. Ye Guan pun tidak membantahnya. Pemilik Avenue Pen tersenyum dan berkata, ayo, kita lanjutkan menjelajahi tempat ini.
Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Ye Guan mengikutinya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Benda ini tidak normal. Intuisiku mengatakan bahwa benda ini berbahaya. Apakah kamu yakin menginginkannya?" Ye Guan berkata, "Tidak." Xiaota bingung. "Lalu kamu?" Ye Guandao tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa di antara mereka terus bergerak maju. Dan tidak lama kemudian, mereka melihat ribuan pria kuat berbaju besi hitam berdiri tidak jauh dari sana. Orang-orang kuat ini berdiri rapi di depan sebuah aula, dan mereka semua seperti patung, tanpa napas. Setelah mereka bertiga memandangi para prajurit berbaju besi hitam itu sejenak, mereka melihat ke arah aula. Mereka bertiga terus bergerak maju tanpa berkata apa-apa. Ketika mereka tiba di hadapan prajurit-prajurit perkasa berbaju hitam itu, mereka mendapati bahwa prajurit-prajurit itu telah kehilangan jiwa mereka, dan yang tersisa hanyalah tubuh mereka. Mata mereka terbuka dan penuh semangat juang. Sang Master Dao Pen berbisik, "Teknik ekstraksi jiwa." Ye Guan menatap sang guru Dao Pen, yang berkata, "Jiwa orang-orang ini telah tersedot dalam sekejap, dan teknik penghisapan jiwa ini seharusnya tidak muncul di sini." Saat dia berbicara, alisnya berkerut dalam. "Ye Guandao, apa maksudmu?" Master Dao Pen berkata dengan suara yang dalam, "Teknik penghisapan jiwa ini adalah teknik terlarang. Bila dipraktikkan hingga batas maksimal, teknik ini dapat mencapai, mengucapkan nama dan mengumpulkan jiwa, bahkan orang kuat di alam sejati tingkat ke-9 akan merasa sulit untuk menolaknya." Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tergerak. "Apakah kamu tahu asal-usul teknik ini?" Sang Master Dao Pen berkata, "Tentu saja aku tahu. Yang membingungkanku adalah pencipta teknik ini telah meninggal tetapi muncul kembali di sini." Sambil berbicara, dia mendongak dan memandang sekelilingnya, sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Apa sebenarnya yang terjadi? "Ye Guandao, bukankah kamu tahu segalanya?" Sang Master Penada Dao berkata dengan marah. "Aku tidak tahu apa-apa." Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan, dan sangat marah sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku bertengkar denganmu di tempat terkutuk ini setiap hari. Bagaimana mungkin aku punya waktu dan tenaga untuk peduli dengan tempat lain? Sial, aku sudah bersamamu begitu lama, sehingga aku merasa sedikit kehilangan kontak dengan alam semesta." Ye Guan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak menargetkanku, aku akan tumbuh dengan mantap. Bahkan jika aku tidak terkalahkan, setidaknya aku bisa bertarung dengan ayahku dan yang lainnya." Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dengan dingin dan berkata, "Teruslah bermimpi." Selagi dia bicara, dia berbalik dan melihat ke arah aula, alisnya berkerut dalam. Tempat ini sungguh aneh. Wajar saja kalau dia tidak tahu kalau peradaban itu lemah. Tapi tidaklah normal kalau dia bahkan tidak tahu tentang kekuatan yang bisa menghancurkan kerajaan dewa kuno. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi merasakan adanya kendali atas situasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Guan menatap ekspresi bingung dan serius dari pemilik Dao Pen, dan diam-diam menjadi waspada di dalam hatinya. Dia merasa bahwa orang ini benar-benar tidak tahu siapa yang menghancurkan kerajaan dewa kuno. Dengan kata lain, ada orang atau peradaban yang sangat kuat, tetapi pemilik Dao Pen tidak mengetahuinya. Gu Pan yang berada di samping memandang sekelilingnya. Wajahnya tampak tenang, namun dalam hatinya dia diam-diam waspada. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Baik sumur sebelumnya, sungai Dadao, atau tempat saat ini, semuanya memancarkan keanehan dan bahaya. Kepercayaan dirinya pun perlahan-lahan melemah.
Namun mereka bertiga terlihat sangat percaya diri dan tidak ada seorang pun yang mau menunjukkan kelemahannya. Master Dao Pen dan Gu Pan berjalan menuju aula, tetapi Ye Guan berhenti. Dia melihat patung-patung di sekitarnya yang telah kehilangan jiwa mereka dan mendesah pelan. Mereka telah jatuh dan terekspos di sini seperti ini. Aku benar-benar tidak tahan. Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan memasukkan semua prajurit ke dalam cincin penyimpanan khusus. Ye Guan berkata, "Aku ingin mengubur mereka dengan layak." Gu Pan sedikit mengernyit, "Apakah kamu sudah makan terlalu banyak?" Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, dia menginginkan baju zirah yang dikenakan para prajurit itu. Gu Pan, Ye Guan menatap pemilik Dao Pen, kotor. Sang guru Daobi berkata, "Jangan berpura-pura menjadi diriku. Kau tidak perlu melepas celanamu. Aku tahu apa yang akan kau lakukan." Ye Guan, pemilik Dao Pen berbalik dan berjalan menuju aula. Gu Pan melirik Ye Guan, lalu berkata, "Orang-orang dari tempat kecil hanya peduli dengan keuntungan kecil ini. Tapi aku bisa mengerti, dilihat dari kondisimu, keluargamu pasti juga mengalami masa sulit." Ye Guan mengangguk, itu tidak mudah. Sang Master Dao Pen melirik Gu Pan dan berkata, "Dasar bodoh." Bersambung.